Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada kesempatan yang indah ini, SK2 berada di Masjid Kerobokan. Ada acara apa? Ada acara pelatihan penyembelihan hewan kurban. Ayo, kita ikuti kegiatan yang luar biasa kali ini. Pesertanya sudah banyak, luar biasa. Ayo segera kita ikuti satu demi satu acaranya pada hari ini, pada malam ini. Tentu akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Oke. Jauh Sembeli Barat. Yang saya hormati Bapak-bapak peserta kajian penyembelihan halal. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini sudah melimpahkan banyak berkah rezekinya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu untuk menghadiri atau melaksanakan acara yaitu kajian tematik penyembelihan halal yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Kerobokan pada malam hari ini. Salam dan salam senantiasa kita menyuruh para junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan saya membacakan yang sudah menjadi runtutan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu nanti adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu nanti adalah pembacaan kalam ilahi yang nanti akan disampaikan oleh saudara Rafa Maulana. Kemudian nanti acara selanjutnya Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. بالله من الشيطان الرجيم
فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء ما أسلم وتله إبراهيم هذا لهو البلاء المبين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati dari tim HDI, yang saya hormati Tamir Masjid Roboan beserta jamaahnya, yang berbahagia peserta dari penyembelihan tematik pada kesempatan kali ini. Kegiatan dari PHBI Tawanan antara lain menyelenggarakan pelatihan bagaimana penyembelihan secara tematik serta kita bersama. Di samping itu ada saling silaturahim di antara masjid-masjid, antara yang satu dengan yang lain saling mengenal. Kemudian pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyembelihan tematik Juleha DY. Terima kasih kepada tim yaitu dari Masjid Roboan beserta jamaahnya dan juga para peserta dari penyembelihan tematik. Tidak seperti biasanya bahwa dalam perkembangan penyembelihan pada waktu-waktu yang dulu, yaitu dengan boleh dikatakan secara kekerasan, tetapi untuk selanjutnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangannya kita akan mengetahui bagaimana cara dan alangkah baiknya nanti kita bisa mempraktekkan bagaimana tata cara penyembelihan. Jadi tidak nanti kita serahkan kepada Tuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ternyata juga secara kesehatan terbukti bahwa hewan yang disembelih dengan baik, dengan syar'i, itu yang menghasilkan daging halal itu lebih sehat daripada daging yang diproses dengan cara yang tidak syar'i penyembelihannya, yang langsung dipukul, yang dengan cara yang macam-macam. Nanti kita jelaskan lebih dalam di dalam materi. Nah, tujuan utama menjadi seorang penyembelih halal adalah menghasilkan daging yang kita sering menyebutnya dengan asuh. Ada hanya ya, asuh itu hanya aman, S-nya sehat, U-nya utuh, H-nya halal. Jadi yang aman, sehat, utuh, halal. Itu tujuan dari menyembelih secara halal. Nah, bagaimana cara kita melakukannya dan bagaimana cara kita mempersiapkan, kaitannya sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan bagaimana penyembelihan malam hari ini akan kita bahas. Sesi pertama di fikih kurban, kami bersama pada satu kurban Muhammad Ihsanin Nilai Yaumiddin. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam rangka
bersama-sama mengingat-ingat kembali begitu ya. Jadi ini bukan kami tidak murid, tapi saya yakin yang hadir di sini juga sudah banyak yang ahli dalam hal penyembelihan. Kami hanya di sini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak sekalian, rahimahullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan luangan waktu Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama ini, yang mana belajar ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim. Thalibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Terlebih lagi seorang muslim yang hendak melakukan suatu ibadah yang agung, sebenarnya kita akan melaksanakannya bersama-sama, yaitu ibadah kurban seperti itu. Nah, apa itu ibadah kurban? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi," mampu secara finansial, punya uang, akan tetapi dia sengaja tidak berkurban, tidak ada wudhu, jangan mendekati tempat sholat kami. Ya, dilarang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menurut bahasa, apa itu kurban? Jadi itu istilah saya masih kecil dulu. Karena tidak tahu kita tentang arti apa itu kurban. Jadi bukan korban tapi kurban, yang asalnya adalah dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Korban itu artinya dekat, yaitu sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan ternak pada hari nahar, yaitu hari penyembelihan dan hari-hari tasyrik. Itulah definisi dari hari tasyrik, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanahu wa taala bisa memampukan kita. Kalau tidak tahun ini mungkin tahun depan. Kalau tidak tahun depan mungkin tahun depannya lagi. Kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berkurban. Yang tahun ini sudah berkurban sapi dibagi berapa orang, Pak? 7 orang. Semoga tahun depan antara sholat dengan kurban. Ya, maka oleh karena itu ulama mengambil kesimpulan, ya, kurban itu hukumnya juga wajib karena di dalam Al-Quran disetarakan dengan kurban, disetarakan dengan sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Bahkan kata Imam Ahmad, ya, barang siapa yang tidak mau berkurban maka dia disyariatkan untuk berkurban, yang melebihi amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat, yaitu sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Kalau ketentuan-ketentuan ini tidak terpenuhi, maka kurban yang dilakukan tidak sah. Ya, rugi kalau tidak sah. Sudah mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, tapi tidak sah. Sebagaimana kalau kita sholat nggak wudhu, berarti sholatnya tidak sah. Kurban juga memiliki rukun-rukun, memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi agar ibadah kurban kita sah dan BAP, gitu ya. Dan kudus halal, gitu ya, itu nggak boleh. Haram, gitu ya, disembelih. Yang boleh dan sah adalah sapi atau domba, kambing atau domba, sapi atau kerbau, lalu itu masuk jenis kategori kerbau, sapi bukan sapinya, tetap tidak sah, ya, tetap tidak sah. Ya. Kambing atau domba itu adalah untuk satu orang, ya, beserta keluarganya. Sapi atau kerbau itu untuk maksimal 7 orang dan keluarganya. Onta itu untuk 7. Ada pendapat yang mengatakan 10, tapi di Indonesia tidak ada unta, maka tidak perlu kita bahas ilmu unta. Nah, kambing atau domba 1 ekor unta, sapi atau kerbau itu maksimal 7. Aku pernah bertanya kepada atas nama dirinya dan keluarganya, lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Nah, ini kan. Tapi biasanya yang di masyarakat dilakukan, tahun ini bapak, tahun depan ibu, tahun depan lagi
anaknya yang 2 tahun, yang lagi masih dinai perinciannya. Akan tetapi dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kalau ya, istrinya dapat pahala, ibunya yang masih hidup mungkin dapat pahala, anaknya dapat pahala, seperti itu. Ya, jadi tidak perlu tiap tahun ganti-ganti, cukup kepala keluarga yang menjadi apa? Sahibul kurbannya, seperti itu. Yang kedua, ya, hewan ternak itu kalau putus nggak satu-satu Pak, pasti sepasang. Kalau putusnya satu itu pasti dicabut pakai cabut gitu ya. Kadang ada pedagang langkat ini sudah poin, tapi dicabut gitu ya. Ini enggak. Yang benar adalah kalau giginya tanggal itu pasti sepasang seperti itu. Ini poin 1. Umurnya berarti baru berapa Pak? Kurang lebih 1 tahun gitu ya. Kalau sudah putus 2 berarti 2 tahun dan seterusnya. Ya. Seekor binatang kurban dianggap cukup umur bila sudah berganti sepasang gigi depan. Ya, gigi bawah, gigi atasnya nggak ada diwangi. Ya, kambing itu biasanya 1 tahun ke atas, kerbau atau sapi 2 tahun, dan unta itu 5 tahun. Nah, kalau seseorang itu menyembelih kok belum poel, maka kurbannya tidak sah. Kurbannya tidak sah. Kekan hewan yang poel itu boleh, ya, illa ayasul alaikum fatatbahu jad'atan min al-dha'n. Ya, maka sembelihlah domba jad'ah. Apa itu domba jad'ah? Ini nggak boleh kambing jenisnya Pak ya. Domba. Lanjut. Oh, lalu sampingnya, dia semakin tua semakin banyak yang berpasang. Seperti itu. Kalau bisa paling mahal. Kenapa mau paling mahal ya? Agar kita bisa memanfaatkan dagingnya. Kita bisa bersedekah dengan saudara kita yang mendapatkan bagian hewan kurban. Sehat sempurna. Ya, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, yaitu yang matanya buta, Bapak Ibu, picek nih lagi. Jelas piceknya, bukan kabun, bukan burem. Kalau burem masih bisa melihat, dia masih dimaafkan. Tapi kalau buta atau benar-benar matanya hilang, nggak ada matanya, nah ini nggak boleh. Ya. Kalau kita usap itu merontok, itu biasanya sapi yang terkena cacing hati. Ini yang nggak terlalu kelihatan sakitnya gitu ya. Atau antraks, jadi kelihatan antraks pada ciri-cirinya itu mengeluarkan darah dari lubang-lubang tubuh, dari hidung, dari telinganya, dari tubuhnya, keluar darah. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya yang menular kepada manusia. Yang jelas-jelas pincang atau kakinya hilang, ini nggak boleh. Dan yang badannya kurus yang tidak ada dagingnya juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Lalu yang terakhir adalah memenuhi syarat waktu penyembelihan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yadbahu qabla shalah falyu'id, fa inna ma yadbahu li nafsihi." Ya, riwayat lain. Barang siapa yang menyembelih setelah salat, faqad atamma nusukahu. Dia telah menyempurnakan sembelihnya. Tidak boleh, tidak sah. Boleh sih disembelih tapi tidak sah. Kalau hal yang penting disembelihnya, masalah baginya misalkan setelah maghrib nggak apa-apa. Yang penting disembelih pada tanggal. Nah, sebagian ulama memberikan catatan juga kalau misalkan gimana suatu ketika dia mungkin karena sakit ya di suatu tempat tertentu tidak ada yang bisa kurban. Lalu ada tambahan lagi yaitu fikih yang berkaitan dengan prosesi penyembelihan, yaitu orang Yahudi atau Nasrani. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, dalam Al-Qur'an memotong 4 saluran. Napa? 4 saluran. Saluran nafas, saluran makan, dan 2 saluran darah yang memancar. Kalau keempat ini terpotong, maka sebenarnya ini paling sempurna. Ya. Lalu posisinya di mana? Atau saya pilih di mana? Di bawah jabun, di bawah kolong kencing. Kenapa di bawah jabun? Kalau kita memotong di atas jabun, Pak, yang terpotong bukan saluran makan, tapi apa? Ada yang tahu? Pangkal lidah. Karena jabun ini baik yang jantan maupun betina, jabun itu adalah batas pangkal lidah dengan saluran makan. Jadi kalau sudah jabun ke bawah ini saluran makan, jabun ke atas ini sudah masuk kategori lidah. Jadi sebelum menyembelih ini harus bisa geragapi jabun terlebih
Kalau sapi jawab dia tambah jedor. Kalau sapi emosinya besar ya bisa dengan perkiraan kira-kira titik ini. Kita sabar ya, waktu dan tempat kami serahkan kepada Mas Akbar. Juga diataskan anak kecil atau cucu yang belum balik itu sah atau tidak, itu bagian yang kedua. Berkorban atas nama kalau dia orang yang sudah meninggal itu pernah berwasiat, Kecuali kalau tidak, kalau berwasiat maka hukumnya wajib karena wasiat gitu ya, nanti tunaikan oleh anak atau ahli warisnya. Kalau tidak berwasiat maka ini yang tidak disyariatkan. Artinya bagaimana dia? Bukan berarti tidak sah ya, tapi tidak disyariatkan. Kenapa? Otomatis pahalanya juga akan didapatkan oleh orang tua. Kenapa? Karena anak ini hasil didikan siapa? Didikan orang tua, investasinya orang tua. Jadi amal soleh yang dilakukan anaknya itu sudah otomatis ke orang tua. Jadi tidak perlu untuk mengatasnamakan orang yang sudah meninggal seperti itu Pak. Ini wallahu a'lam. Lalu anak kecil bagaimana? Kalau ditanya sah atau tidaknya, sah. Sah atau tidaknya tetap sah Pak. Ya. Jadi kita buka cerita itu di akhir kan. Jadi untuk jeda. Oke, Pak. Apakah takmir berkewajiban untuk memberitahu gitu ya? Kalau masalah kewajiban atau tidak ya harus sering-sering berarti dibuka kajian biar orang itu mau belajar gitu ya. Kewajiban bukan hanya kewajiban takmir, kewajiban semua orang untuk menuntut ilmu gitu ya. Bukan cuma takmir, jadi jawabannya bukan cuma takmir, tapi semua harus belajar tentang ilmu agama agar kita paham mengenai fikih-fikihnya gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk saya agak kiri tapi kalau kita baik, bapak-bapak yang saya hormati, dalam perkataan ini ada penyampaian dalam fikih kurban. Nanti ada 3 sesi, saya bagian persiapan. Kita awali dengan mana? Yang persiapan. Tadi. Kalau posisi kepala, hewan itu ketika kan ada bisa naik, ada bisa turun. Ketika dia mulai menurun itu artinya dia sebenarnya dalam posisi siap menyerang, artinya dia dalam posisi waspada. Maka ketika hewan itu menurun terus, maka dia harus hati-hati. Kalau sudah kepalanya naik, dia berarti lagi posisi santai. Kemudian fokusnya dengan bisa lihat ini gambarnya ini. Ini kira-kira sapinya menghadap kemana? Ini kan sapi itu katanya kan ada kiri, dan nggak bisa lihat. Itu dia bisa melihat hanya salah satu. Ini bisa lihat dari posisi telinganya. Kita lihat posisi telinganya itu. Ini kira-kira dia lihat kemana? Lihat depan kamera atau lihat dia? Lihat orangnya gitu. Tandanya apa? Kupingnya nih. Berarti kalau kupingnya kalau mundur begini, dia artinya dia melihat posisi mana 6 jam untuk memotong pohon. Maka ketika saya diberikan waktu 6 jam ini akan saya gunakan waktu 4 jam untuk mengajarkan kakaknya daripada menghabiskan waktu 6 jam untuk memotong pohonnya. Artinya dalam hal persiapan ini kita justru lebih banyak waktunya daripada pelaksanaannya. Maka ilmu tentang persiapan kurban ini harus kita sama-sama musinah atau tubuh umur. Yang kedua ini dari ciri-ciri hewan sehat ya. Yang kedua adalah matanya bersih, bersinar dan tidak sedikit. Nanti tanggung jawab yang barangkali tadi pada dengan beli kurban atau TV untuk cari kurban ini ciri-cirinya seperti ini. Kayak kemarin ada kasus PSK dan sebagainya. Maka dia harus bisa punya kasus yang baik. Kemudian lincah dan aktif bergerak untuk bagaimana kita memperlakukan hewan kurban. Yang pertama ada yang harus kita lakukan, tadi saya boleh
kita lakukan. Yang pertama adalah kita tidak boleh takut dan ragu sama hewan ternak, terutama sapinya ya. Ini PR untuk para yang menghandle yang melakukan sering ketemu manusia, sering dipajang di pasar atau dijaga oleh pemilik ternaknya. Biasanya makin dekat itu dia masih agak aman gitu. Jadi kalau secara aturan pemerintah itu sembelihan kurban itu kan hewannya datang hari H-1 gitu. Ini biasa. Ini untuk ukuran satu kalau dan potong ya, potong dan sebagainya. Nanti kita ada beberapa peralatan yang kita peragakan di luar hari ini. Ini adalah panduan untuk perkiraan menghitung karkas atau daging hewan kurban. Misalnya contoh minat berat kulitnya naik berapa bulu nih, tergantung bulunya. Ini ada bulunya normalnya adalah kecelakaan kerja. Ini komplit ini sebagai perang dengan bedanya atau nanti ngeliat. Jadi pisau itu nggak perlu ditaruh di mana-mana. Jadi setelah misalnya kita netar gitu, kadang-kadang kita bingung gitu, terus misalnya bingung bagaimana, bingung misalnya saya nanti bisa kotor pisaunya, bisa kotor, bisa juga hilang entah mana. Jadi ini pisaunya dibeli dulu atau yang dibeli nanti mati-mati. Bali-bali ya bolong-bolong pisaunya. Hati-hati. Pokoknya pisaunya apa ya? Nah gitu loh. Briskeso, gelang dada, ada karkas, ada light cutter buat potong. Itu cara bisa. Kita standarkan bareng-bareng. Apa? Bareng-bareng yaitu dengan cara pisau itu agar bisa memotong kertas dengan mudah. Satu sekali saja. Ini standar pisau yang cukup tajam dan bisa untuk hewan. Nah saya gimana? Nah, nanti gabung juga ya. Nanti bareng-bareng. Saya gabung ya pisau. Mana promosi ini? Ini standarnya. Nanti bisa biasa pakai apa? Ungkal, ini grindel sama ungkal. Pakai ungkal ini aja sudah cukup. Kita contohkan waktunya cukup. Oke. Ini biasanya bagiannya cukup di tangan sini. Ini saya turunkan ya. Saya asal nanti pakai yang nanti pakai pertama pakai ini, yang kedua pakai ini. Ini untuk menunjukkan potensi ketajaman maksimal dengan masing-masing tandu. Betul? Jadi contoh pisau yang tajam seperti ini. Ini untuk pelajar ulang untuk pakai besi ini. Ini bisa sekali saja. Kalau pisaunya masih belum bisa begini, berarti dia belum cukup tajam untuk ukuran zaman ini. Kalau dulu mungkin dia cukup tajam. Kalau sekarang kita kan kalau di level di punya dan pelaksanaannya kita sadarkan bareng-bareng tajaman pisaunya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Sekarang yang ini yang pisau yang kata jam akan saya asah menggunakan batu ungkal seperti ini. Nanti cara asahnya bagaimana nanti ya, nanti bisa belajar bareng-bareng. Gabung di belajar dulu. Ini cukup batu asah begini aja, nanti insya Allah sudah cukup aja. Nanti cuma tajamnya seperti apa ya, beda-beda. Ini aja sudah cukup untuk motong kertas. Lebih halus. Lebih halus lagi pakai ini. Ini nomor profil. Yang punya nomor halus ketajaman. Ini biasanya di tukang-tukang cukur tidak pakai ini. Ini ditarik nomor. Nanti hasilnya bisa lebih tajam.
Ya, lebih halus dari yang tadi. Soalnya tidak kan, jadi dipegang ini, digesek sesuai dengan sudut pisaunya. Gak perlu super cepat, gak perlu pandai-pandai. Itu nanti tajamnya akan sangat bagus. Kita coba untuk kumpulkan. Mana yang ini apa simulasi ketika biasanya kalian kan ketemu balon, ketemu bukan biasanya yang lain gajah atau misalnya dari kedor. Ini salah satu pakai mesin. Ini dalam kondisi tertutup. Nah, ini kalau sudah pakai ini cukup bikinnya saja. Bagian ngasah tadi ini diusahakan kita bisa ngasah, terutama yang bagian kotor satu area bersih atau area kotor juga area merah, area bersih area hijau. Ini adalah area kotor dengan handling sebelit sampai dengan penulisan dan lepas. Ada yang mau ditanyakan lebih dahulu Bapak-bapak? Oke, Bapak silakan. Kalau satunya itu besar, kalau hanya 15 cm apa kurang apa tidak kurang panjang. Setiap tahun dulu saya bertugas nyembelih. Oke, kalau nyampe sini kelihatannya itu kurang langsung kris gitu loh. Oke, Untuk semacam mungkin saya dijelaskan juga sama Ustaz Akbar, dan juga dengan panjang yang pas, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Saya kecil di kampung saya itu juga masih ada penyembelih yang pisaunya itu 45 cm, hampir setengah meter dulu. Bahwa itu kayak mengarah titik ya, kayak orang mau juga tidak akan langsung survei. Kemudian tempatnya, apa juga ada tempat penyembelih yang lebih layak, lebih luas, lebih aman gitu ya. Nah itu tadi ini misalnya ketat dan mencolok, terus belakangnya jatuh di pagar itu macet kan, yang meninggal jadinya orangnya dulu. Nah, korban malah korban, nah, itu berbahaya. Kalau praktekkan itu penting sekali supaya kita menghindari hal yang seperti tidak sengaja lompat gitu ya. Ada beberapa yang mungkin tidak tahu di sini orang menyembelih sapi saat tugasnya kan bocah ini kok bukan dipegang. Kalau hasil itu kan disembelih kepalanya duduk. Kira-kira baca betul? Salah tidak apa-apa. Itulah namanya alat pelindung diri. Apalagi untuk yang kemudian menggunakan metode-metode menyembelih yang tangannya itu erat dengan pisau. Ada ya menyembelih seperti ini. Atau beberapa kan sudah dipisahkan. Ya, usahakan kandang itu yang mudah sekali biasa kita sampaikan di masyarakat bisa skimming atau buat ngelem. Segini ini sudah cukup buat membeli kambing sebenarnya. Tapi masih ada nanti mungkin yang terlalu beda warnanya, dipegang apanya, bagaimana sikapnya dan seterusnya. Jadi ketika memegang sapi itu kita pegang dari ini misalkan sapinya ya, Iya. sapinya kita pegang poinnya seperti ini. Kemudian kita tarik pelan-pelan ya. Jadi kemudian nanti ketika sapi agak beringas ya kita terus lehernya, kita tarik dengan sudah cukup baik, tapi kurang kurang. Tangan bisa ke tali lehernya itu sampai di pokok ya bisa jalan sendiri. Baik. Coba yang belakang nanti jawaban yang paling mendekati kita berikan. pegang pakai tangan kanan
kita nempel di leher, tidak kan? Karena sakit, bilang sakit itu atau sakit. Oke, baik. Yang paling tepat adalah Mas siapa namanya Mas? Bukan. Mas Alur. Apa tahu? Maju ke depan kita berikan misalnya. Paling tidak boleh memberikan. Baik. Terima kasih atas pertanyaan sudah dikali. Jadi dipegang tali eloknya. Situasi tahu kondisi, dia mengerti betul cara menyembelih yang baik, dia tahu betul cara menyembelih yang sapi yang lain. Insangnya prosesnya tidak ada. Pisaunya tidak ada yang baru-baru. Bagaimana cara menyembelih? Kan sudah pernah melihat ya Pak. Kira-kira kalau menyembelih nanti akan dengan cara seperti apa? Walau nanti akan kita bahas kelebihannya dan kekurangannya. Sekaligus ini ilmu. Kalau memberikan pisau itu seperti ini Pak. Ambilkan ini. Kalau mereka ini loh. Berikan seperti ini. Berikan gagangnya. Allah. Ya. Mau pakai boleh. Allah. Kok beda dengan nyaman ditarik atau didorong? Ada metode tarik, ada metode dorong, ada metode juga gerasi juga ada. Ada nyamannya masing-masing. Ya, kita bantu untuk ini. Kayak gini, dilatih, dicek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah dicari cabutnya gitu Pak. Dicari cabutnya. Ya kalau ini dicari cabutnya nggak ada. Jangan terlalu dekat ke meja ya Pak, yang agak tekan bawah. Ya. Ya, oke, cukup Pak, cukup. Boleh. Ya. Terima kasih. Nanti kita bahas lagi kondisi. Beli, nanti mohon bersiap 2 orang. Ya, oke, terima kasih. Baik, yang sudah masuk kami berikan tablet. Isinya diisi sendiri semua. Depan pisau itu berada di atas. Kemudian didorong sambil diputar dan diarahkan ke belakang pisau. Yang ujung di depan dorong, putar, itu Nah, kemudian tadi kalau kok nyangkut di sini ya, Pak. Gerbong itu susah untuk disembelih. Maka kami di Juleha itu biasanya menjelang kurban seperti ini ada latihan ya seperti itu bukan. Makin sering kita menyembelih gerbong, tangannya itu punya memori otot untuk menyembelih lebih kuat. Karena semakin jenengan tarik gerbong itu semakin ke tengah pisaunya, semakin jepit lagi. Semakin berat lagi, ya memang ini yang kita cari semakin berat. Apa namanya? Koreksi mungkin. Untuk megang pisau ada 2 macam ya. Satu namanya reverse grip, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi bilangnya di bawah, yang satu bilangnya di atas. Perbedaannya di mana kalau di sini dia lebih kuat tapi lebih kaku. Kalau di sini dia tidak sekuat tapi lebih kaku. Nanti dengan bisa sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kalau yang kita mulai kamar kita adalah yang model begini karena kalau ini sudah biasa ya. Kalau ini model begini, ini lebih kuat. Untuk model dorong juga sama, tinggal didorong begini. Daripada model dorong begini, ini yang lebih kuat dari musik. Bisa masuk 1 separuh. Tapi kalau begini, ada nggak? Bisa juga. Nanti tergantung kondisinya masing-masing. Dan untuk yang teknik yang tarik, nanti dimulai dari belakang sini. Jadi tidak dari depan. Kalau tadi depan nanti belakang. Dan pastikan kondisi asli ini benar-benar sangat tajam. Jangan sampai yang tajam malah sini, nanti yang sini malah mulut di belakang ini. Karena yang belakang nanti didulukan untuk buka. Padahal pada dasarnya sebetulnya harus tajam bukan pakai belakang.
ada yang coba-coba tangannya di situ ya. Tapi kembali lagi kepada masing-masing nanti nyamannya seperti apa. Kalau kami biasanya menyarankan seperti ini, tapi malam ini kita kedatangan Ustaz Bedul itu lebih aneh lagi pegangnya. Tapi yang khusus beliau saja, karena tenaga kita itu beda-beda. Beliau segala macam cara bisa, tapi yang terakhir dengan metode gimana? Di gini ya, metode luncur. Jadi beliau pegangnya seperti ini. Tarik, kemudian dorong ya. Tarik, terus. Saya sendiri nggak bisa dengan metode ini, membutuhkan tanya beliau. Tapi beliau kuat, ya nggak apa-apa. Jadi kembali lagi pada kenyamanannya. Tapi kemudian kita kembali lagi ke standarnya supaya nyaman, supaya apa? Maka kita punya standar yang sama, kenyamanan dan kekuatan juga. Tanduknya dua-duanya di bawah. Kemudian ditahan dagunya satu orang saja. Jangan. Kalau posisi dengan sudah, posisi dengan ada gelandungnya, sapi PO misalnya, kira-kira gelandungnya gimana kan? Ditarik atau dilipat? Dilipat. Nah, cara pertama bisa dilipat. Ya, dilipat kemudian ditempelkan di lehernya dengan dibantu sama kita biasanya punya karpet dan yang tadi. Ya, yang bertugas apa namanya bertugas di kepala. Kepala posisi di sini. Kepala, leher di sini. Leher di sini, ini dagunya, tanduk sudah di bawah. Ya, baik. Tentukan di bawah jakun loh. Ya. Sudah tentukan kelihatan. Ini boleh di-share? Boleh. Memang fungsinya untuk itu. Apot, hati-hati. Tangannya mas. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita berikan kajian. Silakan berdua pilih salah satu rasa hidupnya. Itu tandanya apa? Tidak ada darah yang mengalir lagi dari pembuluh darah. Mas sudah masuk ke panci atau masuk ke kulkas. Pikirnya nanti ada satu. Saya menjawab mengenai bakaunya. Beberapa tahun ini memang ketika kami ke masjid-masjid itu juga mendapat keluhan yang sama. Bukan keluhan sapi, keluhan. Kemudian bagaimana caranya? Biasanya memang bukan karena kami, bukan apa-apa ya, tapi kemudian biasanya kami menawarkan untuk kami bantu. Dengan cara apa? Dengan cara kami yang datang ke sana. Kemudian kami yang menyampaikan. Karena kalau biasanya yang menyampaikan itu orang dalam, itu tidak diruang kayak gitu ya. Sombong gitu ya. Ya, dukun itu tidak lagi. Ya, koreksi. Kalau sudah putus nyembelih, sudah putus semua, kok ada saluran darah yang mampet, bisa kita lakukan koreksi. Tapi tadi kasusnya bakau masih di situ lalu disempurnakan, itu insya Allah masih halal. Karena itu statusnya bukan mengulangi sembelihan, tapi menyempurnakan sembelihan ini jelas insya Allah. Masalah terakhir kekurangannya ini sekali lagi mohon maaf dengan banyak kesalahan, mungkin ada beberapa perbedaan pendapat dan sebagainya, itu hal yang lumrah sekali. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak maupun apabila ada sudah salah, apabila tidak juga apa-apa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak yang saya hormati, jika mau buka training, monggo bisa berkomunikasi atau bisa mendaftar melalui nomor yang sudah tercantum di depan. Baik, bapak-bapak sekalian, nanti sebelum undur dan sebelum pulang, dipersilakan untuk balik ke meja lagi pendaftaran untuk mengambil sertifikat. Jadi, PHBI Tamangan mengucapkan banyak terima kasih dan minta maaf apabila pada malam hari ini baik dalam menyediakan segalanya kurang berkenan. Kita tutup acara pada malam ini dengan bacaan hamdalah.
Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.